Ya, selamat datang di Cafe XYZ. Hore, iya. Makasih banget nih sebelumnya karena kalian udah nyempetin diri ya datang. Kali ini kafe ngadain lagi yaitu acara ngopi alias ngobrol perkara ilmu. Tapi ngopi kali ini beda nih. Kali ini namanya ngopi sesuai dengan judulnya yaitu Overcoming Fear by Facing It dengan tema yaitu fisika. Maka kali ini ngopi namanya ganti jadi ngopi alias ngobrolin fisika. Yoi. Dan juga ngopi kali ini kebetulan kedatangan bintang tamu yang cukup berpengalaman ya di bidangnya yaitu ada KN. Halo KN, halo. Hai, halo, oh my god, Halo, iya hai. KN. Mungkin bisa perkenalan Boleh, dulu boleh. KN ke para kafeters gitu Iya, ya. siap. Mhm. Oke, kita perkenalan dulu ya. Nama Fatimah Anahel, NIM 1908141. Em, Kalau lagi ngajar bahasa Inggris suka dibilang Miss An, kalau lagi ngajar fisika suka dibilang Teteh Fatimah. Kalau ngajar fisika pakai bahasa Inggris berarti Miss Teteh ya. Waduh, mantap 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 ya. Kalau di sini sih Kaan biasa, tapi paling nanti Teteh bakalan latah ngomongnya Teteh. Gak apa-apa lah ya. Nah, untuk pendidikan Teteh lagi belajar di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Fisika. Masih semester 3 kok, masih muda, jadi jangan dibilang ibu ya, tolong. Waduh, waduh. Iya iya iya. Nah, jadi gimana nih? Abis ini gimana nih, Mauris? Jadi pertama tuh ada pendahuluan dulu nih. Iya, nanti setelah pendahuluan tentunya akan ada materi juga yang kalian harus ikut. Makanya disebutnya ngopi, bukan podcast. Jadi kalian harus ikut di sini. Rasakan itu kan. Tapi nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Kita jamin fisikanya tidak yang susah-susah banget. Karena ini kan fungsinya untuk membangun kesenangan dalam belajar fisika. Kira-kira seperti itu. Apakah ada gitu solusi kayak, wah fisika nih susah, gimana ya cara cara biar kita tuh belajar fisika tuh lebih fun, kira-kira seperti itu. Nah, ini mungkin bisa nih kalau dari KN sendiri gimana nih untuk pendahuluan kita nih? Mana nih KN? Belajar fisika dengan lebih fun. Iya, Berarti keinginan belajar ya. iya. Sebelumnya maaf nih agak keras karena tanpa mengetahui kenapa kita harus belajar, apa yang kita pelajari akan terasa hampa. Nanti tuh soal-soal fisika itu cuma seonggok soal kalau kita nggak ngerti kenapa kita harus belajar. Maka dari itu, kita mulai dari keinginan belajar. Keinginan belajar merupakan sebuah hal yang fundamental bagi pelajar manapun. Tanpa keinginan belajar, pelajar tidak akan pernah benar-benar belajar. Tertera pada Quran Surat Ar-Ra'du ayat 11 Waduh, bahwa sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Keadaan Anda tidak akan pernah berubah sebelum Anda berusaha untuk mengubah diri Anda sendiri. Bodoh akan tetap bodoh jika tidak mau belajar. Kenapa harus belajar? Imam Syafi'i berkata, bila kau tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kau harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Belajar pun harus sesuai dengan aturan, karena ada orang yang belajar tapi malah frustasi. Nah, gimana sih caranya sesuai aturan? Tertera pada Quran Surat An-Nahl ayat 43, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Bertanya itu nggak boleh ke orang yang salah, nanti sesat. Bertanya tanpa guru, apalagi haram. Setelah kita tahu kenapa kita harus belajar, untuk apa sih kita belajar, ngapain sekolah, teman-teman semua, kita sekolah itu bukan buat score but skill, kemampuan. Pintar itu anugerah, sebuah hasil, hasil itu urusan Allah. Kita manusia diwajibkan bukan untuk pintar, tapi belajar. Sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Teman-teman, kita nggak ranking 1 itu nggak dosa. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Maka bermanfaatlah, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Itu dari sisi spiritual dan sosial. Sekarang dari sisi pengetahuan. Kenapa sih harus fisika? Nggak harus fisika kok. Yang penting itu bukan materinya, tapi pola pikir dan kemampuan analisis. Materi sekolah kita bisa lupa, tapi pola pikir itu nggak akan lupa. Semakin sehat pola pikir seseorang, semakin bagus kemampuan analisis seseorang, maka semakin mudah untuk menjalani kehidupan di masa mendatang. Fisika di sekolah itu sebuah alat untuk mengasah kemampuan analisis dan pola pikir. Jadi, masalah-masalah yang sebenarnya yang bakal kita hadapin itu bukan masalah fisika, tapi masalah pekerjaan, finansial, masalah jodoh. Kalau misalnya kita nggak punya kemampuan analisis yang baik, hancur tuh nanti semuanya. Kita nggak mau kan jodoh kita hancur? Nah, maka dari itu kita belajar fisika untuk
mengasah kemampuan analisis kita dan menyehatkan pola pikir kita. Wih. Tapi bukan berarti kita lupa esensi fisika itu sendiri apa. Nantilah kita bakalan percobaan di mana kita menerapkan hukum fisika, hukum Newton tentang gerak lebih tepatnya untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita buktikan apa gunanya fisika untuk kehidupan saya. Waduh, mantap banget itu tadi ya, ada pendahuluan dari KN. Lagi-lagi memang belajar itu ini tidak hanya mengusung fisika ya, tapi banyak banget. Yang paling penting sebenarnya adalah niat. Ingat, agama Anda sudah mengingatkan ya. Jadi Anda jangan mulai ingkar Anda. Kalau Anda masih ingat agama, ingat ya. Bahkan hadis imam saja sudah memperingati ya, bahwa bodoh tuh nggak enak gitu ya kan. Bodoh tuh nggak enak. Kita tuh ditindas kalau dengan kebodohan. Oh, aku ini kurang gitu. Kayak tidak enak gitu ya. Jadi bahkan di surat kitab suci saja sudah menjelaskan ya bahwa ya kalau kamu ingin berubah harus ada usaha, kira-kira seperti itu. Aku jujur, aku bukanlah anak IPA, aku anak IPS, tapi aku selalu melihat kayak entah fisika, entah matematika, entah pelajaran eksak itu selalu menarik gitu. Walaupun memang ketika aku disuruh ngerjain soal fisika atau ya sebagainya gitu ya aku bingung. Tapi itu selalu bagiku kayak menarik. Oh, ternyata seperti ini ya. Bagus banget sebenarnya pelajaran fisika itu sendiri, terlepas dari mungkin ya dengan rumus-rumus yang sulit ya kan, apalagi kalau kita ngomongin hukum Newton. Dan sebelum masuk ke materi kita harus ada break dulu ya. Akan ada lagu dari Rachel Platten dengan judul Fight Song yang akan menemani break kita kali ini ya. Untuk kalian semua, ikan hiu makan soy joy, enjoy. Oke, itu tadi sudah lagu dari break kita, maka harusnya kita sudah beristirahat ya otak kita ya. Jadi harusnya lebih rileks lagi karena sekarang ini akan ada sesi materi dan kalian harus ikut. Lagi-lagi ini bukan podcast, ini adalah diskusi. Ngopi adalah diskusi, jadi kalian harus ikut tentunya ya kan. Harus partisipatif dong ya kan. Jangan kebiasaan orang Indonesia tuh kayaknya malu-malu gimana gitu ya kan. Jangan. Oke, jadi kita langsung masuk ke sesi materi. Dan gimana nih KN nih? Materinya kayak gimana nih sesinya nih? Materi ya, kita nggak akan langsung ke materi dulu. Sebelumnya Teteh mau ngasih tahu nih, uniknya fisika itu indikator seseorang mampu bisa dilihat dari soal-soal yang dikerjain. Seberapa jauh pemahamannya, analisisnya, itu bisa dilihat dari jawabannya. Jadi malam ini kita bakal langsung aja ngebantai soal-soal fisika ya. Nah, sebelum ke soal deh, Teteh pengen kita catat kalau fisika itu bukan hafalan rumus. Apalagi bab hukum Newton tentang gerak yang rumusnya cuma satu, sigma F sama dengan MA. Udah itu aja. Mungkin namanya beda-beda ya, tapi intinya tetap sama kok. Sigma F sama dengan MA. Atau Teteh lebih suka nyebutnya rumus Fatimah, sigma F sama dengan MA kan. Nah, buat bukti ini kalau kita mesti bantai pakai rumus itu, Teteh punya soal. Mauris gimana nih? Jadi ini akan ada soal tentunya dari kalian. Iyalah, karena kalian tetap saja harus partisipasi. Ini ngopi, lagi-lagi ingat, ini ngopi. Jadi kalian harus partisipasi Iya tentunya. Nanti KN kurang lebih akan ngasih soal berapa nih KN ya? 3 aja 3 deh. ya? 3, iya. Nggak banyak-banyak kita mah. Waktu juga. Kita butuh istirahat. Dasar. Iya, jadi paling KN cuma akan ngasih 3. Soalnya yang mungkin KN nanti akan kirim di hashtag forum text ya. Mungkin ya. Iya, dikirim di situ. Iya, nanti dikirim di forum teks. Nah, nanti dikasih waktu nih, nggak KN nih. Iya dong. 5 Per detik. ini nih. Waduh, 5 detik gak tuh? 10 deh, 10 detik. Waduh, 10 detik ya. Waduh, 10 detik. Oke, 10 detik kalau gitu ya. 10 detik, nanti kalian langsung aja upload ya. Secepatnya di hashtag forum Nah, teks. sebenarnya sih jangan dulu upload-uploadan lah. Soalnya ini soal-soal yang gampang banget. Yang kalian cuma tahu rumus aja udah bisa. Nih, Teteh upload soalnya ya. Nah, dalam sekejap pun kalian pasti tahu dengan catatan sigma F itu gaya, M itu massa, A itu percepatan. Coba nomor 1 ada yang bisa jawab nggak? Waduh, ada tuh. Siapa tuh? Udah bisa jawab kan semua? Nomor 2 gimana nomor 2? Coba aku. Boleh. Karena ini nomor 2 ini gayanya sudah ketemu, berarti tinggal dibagi aja. Di 40 dibagi 10, jadinya 4 gitu. Aduh, mantap. Nomor 3. Waduh, Oh, nomor 3. tuh udah lancar deh. Waduh. Iya. Waduh, ada yang minta yang lebih susah soalnya. Oke, mantap. Itu tuh baru pemanasan, kalem, santai. Tapi yang jelas kita udah bisa ya, udah ngerti. Atau Mauris ada yang belum ngerti nggak? No, tengah tahu. Nggak ada.
kita mulai deh ya ke yang lebih susah. Nah, ini nih, ini hal yang penting yang mau Tata sampaikan. Kenapa meskipun kita tahu rumus, kita hafal rumusnya, tapi ada beberapa soal di fisika yang cuma hafal rumus aja nggak bisa. Nggak bisa kita ngerjain. Contohnya nih, Tete upload lagi ya soal yang baru. Nih, 3 soal yang baru. Nah, coba deh Teteh kasih waktu dulu buat kalian ngerjain. Gak apa-apa, sebisanya aja. Salah itu gak apa-apa, kan kita belajar ya, sama-sama belajar. Nah, oh kalau udah ada yang bisa ya gak apa-apa. Sekalian nungguin yang ngerjain soal, Teteh kasih tahu kenapa kita kalaupun hafal rumus kadang gak bisa ngerjain fisika. Nah, kunci dari pelajaran fisika itu apa? Imajinasi. Teteh yakin lah kalau masalah imajinasi kalian udah pada liar-liar, jadi udah nggak perlu dipertanyakan. Nah, kalau misalnya kita ngelihat soal, hal yang pertama harus kita lakuin adalah ubah setiap kalimat ke dalam bentuk gambar. Imajinasikan, bayangkan. Nah, ketika semua kalimat udah diubah dalam bentuk gambar, terus kita lihat nih, apa aja sih yang ada di gambar, analisis. Nah, kan ini hukum Newton tentang gerak ya. Penyebab gerak itu apa? Gaya. Berarti gambarkan semua gaya. Oke. Nah, tips adanya gaya. Apa tuh? Pertama, massa. Ketika benda punya massa, berarti dia punya gaya berat. Nah, gaya berat itu kemana arahnya? Ke pusat bumi. Setiap gaya itu ada aksi reaksi. Nah, ini kan gaya aksi gaya bumi ya. Berarti reaksinya gaya aksi gaya berat ya. Berarti reaksinya itu Y-aksen. Datangnya dari mana? Dari arah yang berlawanan dari gaya aksi itu. Berarti kita gambar panah yang berlawanan ke atas itu Y-aksen. Nah, itu reaksi dari gaya berat. Terus setelah massa, yang kedua adalah ketika benda dihubungkan dengan tali. Ada gaya T, tension. Nah, kita lihat bendanya dihubungin sama tali nggak nih? Kalau misalnya dihubungin sama tali, berarti tarik gaya tali, menjauhi benda, seret, panahin, kasih T. Reaksinya gimana? Berlawanan arah, namanya T-aksen. Nah, kalau misalnya nggak ada ya udah nggak apa-apa. Terus yang terakhir itu sentuhan. Ketika benda itu bersentuhan, ada 2 gaya yang kemungkinan muncul. Pertama gaya normal, kedua gaya gesek. Nah, biasa kan ya yang awalnya bersentuhan, lama-kelamaan bergesek-gesekan. Nah, gaya normal ini gimana? Gaya normal ini gaya antara 2 benda yang bersentuhan. Misalnya, ini kan benda ditaruh di lantai. Nah, berarti ada gaya normal dari lantai ke benda. Kita tarik gayanya, seret, menjauhi benda. Kasih panah, terus kasih nama. Normal lantai ke benda. Terus reaksinya gimana? Reaksinya ada di lantai dengan arah yang berlawanan. Seret, namanya gaya normal benda ke lantai. Gitu. Nah, kalau gaya gesek gimana? Gaya gesek itu ketika si lantainya kasar. Kalau misalnya lantainya licin berarti nggak ada gaya geseknya. Oke, licin aja, maju terus. Oke, gitu. Teh setelah digambar semua gaya gimana? Kita gambar apa tuh yang namanya keren? Free body diagram. Dan keren gak tuh namanya? Nah, kita gambar free body diagramnya dari semua gaya-gaya yang nempel pada benda itu diambilin gaya-gayanya. Terus kita tempelin di free body diagram. Nah, setelah itu baru deh kita analisis pakai rumus. Rumusnya apa? Cuma 1, sigma F sama dengan MA. Oke, yuk kita analisis rumus. Nah, kalau udah kayak gitu nih tinggal ngitung aja. Gampang kok, ngitung-ngitungan SMA mah gak susah-susah. Ya pindah ruas deh ya. Gitu. Nah, kalau soal-soal yang lain gimana teh? Intinya sama. Apa aja? Pertama, ubah kalimat jadi gambar. Imajinasikan, bayangkan. Itu. Kedua, gambar semua gaya. Ketiga, kita pindahin tuh si gayanya ke free body diagram. Udah gitu baru analisis pakai rumus. Gitu. Jadi meskipun kita hafal rumus, belum tentu kita paham. Karena fisika itu bukan hafal rumus tapi paham. Oke? Nah, selanjutnya gimana nih? Ada diskusi nggak? Kalian sebenarnya sangat bersemangat sekali ya untuk tanjaudis alias tanya jawab sekaligus diskusi ya. Tapi nggak apa-apa. Lagi-lagi kita harus ada break dulu nih.
Nah, itu dia tadi, break kita akhirnya selesai juga ya. Rasakan kalian ya, break-nya sudah selesai ya. Kalian kalian kira break-nya akan lama? Wah, tidak dong. Tentu saja tidak, tentu saja tidak. Karena kita akan ada Tanjaudis sama KN mengenai fisika nih, tentang rumor-rumor mengenai fisika yang, mungkin kayak, "Oh, fisika tuh susah," gitu ya kan, atau mungkin, "Oh, fisika tuh, hitung-hitungannya banyak." Iya, mungkin kalau kalau tidak ada aku tunjuk ya kan, karena biasanya orang Indonesia malu-malu ya kan. Tapi kalau misalnya mic kalian jelek dari segi kualitas atau mungkin memang kalian tidak mau open mic, ya sudah tidak apa-apa. Kalian bisa curhat atau mungkin kayak ngadu atau mungkin kayak ya nulis curahan hati kalian tentang fisika di hashtag forum teks ya kan. Nanti aku bacain kok. Tenang aja. Iya, kira-kira seperti itu. Oke, aduh ternyata waktunya sudah habis ya. Padahal kita tadi dari tadi materi, diskusi segala macam kayaknya asik banget ya. Tapi jangan berkecil hati untuk kalian semua yang sedih mungkin karena ngopi ini berakhir karena ya apapun yang dimulai pasti akan berakhir. Jadi nantikan terus acara-acara menarik dari kafe dan kalau kalian punya teman Discord atau mungkin teman dunia nyata yang tidak main Discord, bisa banget ajak teman kalian untuk main Discord dan masuk ke server Cafe XYZ menggunakan link tiny.cc/cafexyz. Iya, mungkin dari Teh Fatimah mungkin ada kata-kata terakhir mungkin kayak salam jumpa gitu lah istilahnya ya. Oke, pertama sih mau bilang makasih banget udah ngeramein live chat, udah jadi interaktif dan udah mau paham, udah mau ngerti. Makasih banget udah mau nyimak juga. Kalau misalnya masih ada yang penasaran nih sama hukum Newton tentang gerak, gimana aja cara mecahinnya, nanti pasti Teteh bakalan nge-upload 5 menit videonya tentang hukum Newton tentang gerak. Itu 5 menit full. Dan juga nanti kita bakal upload penerapan hukum Newton tentang gerak untuk masalah dalam kehidupan sehari-hari nih. Esensi fisika percobaannya nanti bakal Teteh upload juga. Oke, mungkin itu aja dari Teteh sekarang. Makasih juga deh sama Mauri sama Cafe XYZ yang udah menyediakan tempat untuk pertemuan kita kali ini. Makasih banget. Oke, itu dari KN ya. Mungkin kalau dari aku sih, aku cuma bisa ngucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah ya menyempatkan diri dan waktu untuk hadir di acara ngopi kali ini. Makasih banyak ya dan ya kalian kontribusi kalian cukup besar, jadi tolong ramekan lagi ya kalau ada acara lagi di Cafe XYZ tentunya. Dan untuk kalian semua, selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa kembali di acara-acara ngopi ataupun acara di Cafe XYZ berikutnya. Bye-bye!